adik-adik, selamat pagi. Kesempatan kali ini kita akan melakukan ibadah Pelkat PT untuk GPIB Mupel Sumut Aceh. Dan yang melayani saat ini adalah saya sendiri, Pendeta Samuel Subroto dari GPIB Patmos Sabang. Dan kesempatan saat ini Pak Pendeta tidak sendirian, tetapi juga ditemani oleh kakak-kakak dari Pelkat GP yang akan melayani kita. Ini dia kakak-kakaknya. Iya. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, kita semua boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita di saat ini, di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk datang menghadap kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, betapa besar dan ajaib segala karya Tuhan Allah yang senantiasa berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, menaikkan setiap ungkapan syukur. Terima kasih hanya kepada Bapa di surga. Oleh karena di pagi hari ini Tuhan telah memberkati kehidupan kami melalui napas kehidupan yang Tuhan telah berikan. Tuhan membangunkan kami, Tuhan boleh melawat kami. Dan saat ini Bapa, kami boleh datang sujud dan menyembah di hadirat-Mu di dalam ibadah Pelkat PT GPIB Mupel Sumut Aceh yang tersebar di ke-14 jemaat, baik yang ada di pos-pos pelayanan maupun di bagian jemaat yang ada, baik yang ada di Medan sekitaran maupun yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Biarlah Tuhan senantiasa hadir, menyertai bahkan memberkati ibadah Pelkat PT kami di pagi hari ini. Biarlah dengan napas kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah ibadah Pelkat PT saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur secara berbalasan. Mari kita membuka bersama Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42
ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara silih berganti. Mazmur pasal 42 ayat 2 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang Melihat Allah air mataku menjadi makananku, siang dan malam. karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allah? inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, Penolongku dan Allahku. Demikianlah mazmur pujian bagi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan akan sabda Tuhan. Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama terlebih dahulu mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di hari Minggu pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pembacaan Alkitab kita 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Alkitab telah
terbuka di tangan kami masing-masing saat ini. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti dan pahami. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa tidak egois, tidak serakah, tetapi kami boleh berbagi, kami boleh menyatakan kasih kepada sesama kami. Untuk itu Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk kita kembali bersama-sama membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat 23. Kita akan membaca secara silih berganti. Pak Pendeta akan membaca ayat yang ke-17, adik-adik sekalian membaca ayat yang ke-18, dan silih berganti hingga ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Iya, renungan kita di pagi hari ini di Minggu tanggal 17 Mei 2020 berdasarkan Sabda Bina PT Teruna. Itu judul pelajaran atau temanya adalah bebas tapi tidak egois dan serakah. Iya, ada 3 bagian. Bebas tapi tidak egois dan serakah. Itu yang kita akan renungkan bersama di minggu pagi hari ini, memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pak Pendeta teringat ketika awal-awalnya kemudian bangsa Indonesia ini diserang oleh virus corona. Itu sekitar di awal bulan Maret, ketika kemudian pemerintah menginformasikan bahwa bangsa Indonesia telah terpapar COVID-19. Di awal-awal bulan Maret kemudian kita bisa melihat berita-berita yang ada di TV. Masyarakat Indonesia menjadi resah, masyarakat Indonesia menjadi takut. Masyarakat Indonesia mulai datang menyerbu supermarket, minimarket, pusat-pusat pembelanjaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membeli bahan makanan sebanyak-banyak mungkin. Itu dia ya. Sehingga di bulan-bulan awal bulan Maret itu
banyak supermarket, minimarket, tempat-tempat pembelanjaan itu kemudian kehabisan stok bahan makanan. Oleh karena apa? Oleh karena beberapa orang yang memiliki uang banyak, mereka belanja menggunakan uangnya dengan begitu banyak untuk menimbun dengan ketakutan yang begitu luar biasa, tanpa berpikir bagaimana dengan yang lainnya, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki uang banyak. Ketika mereka harus belanja, mereka tidak menemukan apa yang mereka dapatkan. Itu gambaran sikap manusia karena ketakutan, kegelisahan membuat menjadi serakah. Merasa diri banyak uang, merasa diri banyak berkat yang diperoleh, kemudian berkat yang diperolehnya itu kemudian dipergunakan untuk apa? Untuk menindas yang lainnya. Sehingga banyak sekali kelangkaan terjadi. Sembako langka, kemudian masker langka, hand sanitizer langka dan sebagainya. Karena apa? Karena orang-orang yang banyak punya uang lebih dahulu kemudian mengambil dalam jumlah yang banyak. Gambaran egois, serakah. Itulah manusia. Ketika manusia mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, kemudian egonya keluar yang begitu luar biasa. Manusia memiliki ego, memiliki keakuan, tetapi jangan sampai kemudian menjadi egois. Jangan kemudian menjadi serakah. Apalagi kalau berbicara masalah makan. Nah, Rasul Paulus ketika memberikan surat kepada jemaat di Korintus, ini berbicara masalah perjamuan malam. Berbicara masalah peristiwa yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu kalau digambarkan adalah jemaat yang begitu sangat mampu, ya. Jemaat bisa dikategorikan jemaat kelas menengah ke atas. Mereka adalah jemaat-jemaat perkotaan. Mereka hidup di tengah-tengah jalur perdagangan, jalur transisi. Dari negara-negara manapun datang ke kota Korintus, sehingga kemudian bisa dikatakan Korintus itu adalah peradaban kota yang kemudian berdampak di dalam kehidupan jemaat. Dan salah satu dampaknya kehidupan jemaat di perkotaan itu adalah individualisme. Itu dia ya. Bukan berarti semua orang yang ada di kota itu individualisme. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di kota Korintus. Sikap individual mereka, egois mereka kemudian dibawa di dalam kehidupan persekutuan. Ketika mereka harus melakukan perjamuan malam, mereka harus boleh bersama-sama di dalam kehidupan jemaat. Mari kita lihat dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Apa yang dilakukan di jemaat Korintus pada saat itu, ketika mereka melakukan perjamuan, jamuan kasih ataupun perjamuan kudus, kita bisa melihat pertemuan yang mereka lakukan bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Karena apa? Karena mereka datang dalam persekutuan yang dipikirkan hanyalah perut. Itu dia. Yang penting saya dapat makan banyak, urusan yang lain mau makan atau tidak terserah. Urusan yang lain mau kelaparan atau kehausan terserah, yang penting saya kenyang. Itu dia. Sehingga apa? Keserakahan itu terjadi. Tentunya hal yang seperti itu menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Orang-orang yang merasa diri hebat, orang-orang yang merasa diri punya kekayaan, kemudian merasa diri hebat dan sebagainya, pastinya akan menindas yang lemah karena ego mereka terlalu besar. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam kehidupan berjemaat kita diberikan kebebasan oleh Allah, kita diberikan berkat oleh Allah, tetapi janganlah kemudian berkat itu kita pergunakan secara egois.
Berkat yang seharusnya menjadi kasih karunia sesama, tetapi menjadi penindasan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, khususnya di ayat yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Rasul Paulus mengingatkan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Mari, berkat yang Tuhan berikan di dalam perjamuan malam, di dalam perjamuan kasih, mari datang bersama untuk kebaikan, untuk saling berbagi, untuk tidak menjadi egois, untuk tidak menjadi serakah. Dan ternyata sikap egois dan keserakahan itu adalah memicu perpecahan jemaat. Dan perpecahan jemaat itu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah bisa untuk saling berbagi? Apakah kita sudah untuk tidak menjadi egois? Untuk tidak menjadi serakah? Oh Pak Pendeta, saya kan masih anak-anak, saya masih kecil, saya masih SMP atau SMA, saya tidak memiliki penghasilan, bagaimana saya kemudian harus berbagi? Belajar dari hal yang sederhana untuk tidak menjadi egois dan serakah. Contoh sederhananya, sangat sederhana. Ketika saat ini tentunya kalian pasti memiliki gadget, kalian menggunakan smartphone, kemudian kalian memiliki kuota internet. Kalau kalian egois, maka kuota internet itu kalian akan pergunakan hanya untuk kesenangan sendiri saja, untuk main game, untuk main PUBG dan sebagainya. Kemudian tidak untuk mengikuti ibadah-ibadah secara online atau live streaming. Itulah pembelajaran untuk kita tidak menjadi egois. Kita mau berbagi, apalagi kemudian kita boleh mengajar rekan-rekan kita untuk berbagi. Ini saya bagi kuota buat kalian supaya kita bisa beribadah bersama. Luar biasa adik-adik. Sehingga di dalam masa seperti ini kita boleh senantiasa boleh berbagi, tidak menjadi egois, tidak menjadi serakah. Berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita pergunakan untuk menyatakan kasih, untuk berbagi. Jangan sampai kemudian kita makan enak, kita makan kenyang, tapi saudara-saudara, teman-teman kita yang lainnya kita melihat mereka kesusahan, mereka kelaparan. Mari, berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua, melalui diri adik-adik, mari kita bagikan itu semua. Sehingga apa? Kita tidak menjadi egois, tidak menjadi serakah. Berkat Tuhan dimakan sendiri, tetapi kita boleh berbagi, saling membantu, saling menolong. Itulah persekutuan, itulah tubuh Kristus, untuk saling membantu, saling menolong di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon dari renungan yang boleh kita dengarkan bersama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti nomor 49. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan boleh mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menjadi egois, untuk kami tidak menjadi serakah, untuk kami boleh mengasihi, untuk kami boleh peduli terhadap teman-teman kami, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyadari betapa besar berkat Tuhan yang telah tercurahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau Bapa, setiap berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami mau berbagi terhadap sesama kami, untuk kami boleh tidak menjadi serakah, untuk kami boleh tidak menjadi egois. Pakailah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Walaupun kecil, biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami berusaha untuk hidup tidak egois, untuk hidup tidak serakah, untuk peduli terhadap teman-teman kami, untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, mampukanlah firman Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, kami masih diberi kesempatan, kekuatan untuk kami boleh beribadah Pelkat PT GPIB Mupel Sumut Aceh di ke-14 jemaat yang ada, baik di pos-pos pelayanan maupun di bagian-bagian jemaat yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak PT Tuhan yang tersebar di Mupel Sumut Aceh. Mereka yang boleh mengambil bagian dalam ibadah melalui live streaming saat ini, biarlah Tuhan senantiasa hadir menyertai dan memberkati dalam setiap gumul juang kami, dalam setiap studi yang kami boleh lakukan, dalam setiap cita-cita dan masa depan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kedua orang tua kami, kakak kami, adik-adik kami, atau siapapun di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah ya Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati situasi dan kondisi di dalam penyebaran COVID-19 saat ini. Baik kami yang ada di kota Medan dan sekitarnya, baik kami yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya, kiranya Tuhan senantiasa hadir menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak teruna Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan pelayan-pelayan Pelkat PT, pengurus-pengurus Pelkat PT yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, penyertaan, bahkan semangat untuk kami terus dapat melayani Tuhan melalui media-media yang ada, di dalam pelayanan yang boleh dilakukan oleh kakak-kakak layar, di dalam membangun persekutuan di Pelkat PT. Biarlah itu menjadi sesuatu yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh bekerja sama, kami boleh saling membangun, menguatkan adik-adik layan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya GPIB yang ada di Mupel Sumut Aceh, 14 jemaat Pospelkes dan Bajem yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa hadir memberikan kami kekuatan, penyertaan kasih Tuhan, bahkan kehidupan jemaat Tuhan, untuk kami terus bersekutu, untuk kami terus melayani dan bersaksi, sehingga kami boleh senantiasa menyatakan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang tidak egois, tidak serakah, untuk kami boleh peduli, untuk kami boleh saling membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, yang pada saat ini kami boleh bersama-sama menghadapi situasi dan kondisi penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga kebijakan himbauan yang mereka boleh keluarkan itu semua rahmat dan hikmat daripada Tuhan. Berkati setiap para dokter, para medis yang berjuang
untuk menangani pasien COVID-19. Tuhan senantiasa melindungi mereka, menyertai mereka. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di ruangan-ruangan isolasi, mereka yang pada saat ini berjuang menghadapi melawan COVID-19. Biarlah Tuhan hadir memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan Tuhan hadir untuk menyapa mereka, menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang ada di Pelkat PT GPIB Mubel Semut Aceh. Kami mau menyerahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah surah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami boleh bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita akan memberikan persembahan syukur, kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 84, bait yang pertama. Setelah kita memberikan persembahan, kita lanjutkan dengan bait yang kedua. Gita Bakti 84, bait yang pertama dan kedua, inilah ungkapan syukurku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami, untuk kemampuan dan kekuatan kami, sehingga kami dapat mempersembahkannya melalui pemberian kami saat ini. Sucikanlah dan kuduskanlah supaya berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah anak-anak Tuhan yang tidak egois, tidak serakah, menjadi berkat di dalam kehidupan hari lepas hari. Pujian pengutusan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 163, bagimu damai sejahtera.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai dan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Adik-adik Pelkat PT GPIB Mubel Sumut Aceh, kami pelayan yang bertugas di dalam ibadah Pelkat PT saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.